Saya tertarik sekali dengan channel Pamit Danganton yang diasuh atau diisi oleh Gus Rumail Abbas. Walaupun Gus Rumail Abbas ini kritikus yang baru ya. Saya itu mengkritik Kiai Imad pernah, mengkritik Robito Alawiyah pernah. Jadi cuma dua. Ini muncul pemain baru sekali ngeritik tiga. Saya dikritik, Kiai Haji Imaduddin dikritik, Robito Alawiyah dikritik. Ini video yang dibuat cepat karena kebutuhan respon. Dan bagi kamu yang ingin mengetahui bantahan-bantahan saya untuk mengukur seberapa sahih tesis Kiai Imad, bisa dicek video spesifik di atas. Begitu juga mungkin saja. Ya, ketika Al-Razi berkata kepada penulis kitab Al-Fahri, Al-Marwazi atau siapa itu, tujuannya bukan ingin menjelaskan bahwa dirinya tidak menguasai ilmu nasab, tetapi bisa saja untuk memotivasi. Tulislah kitab lagi kalau kita mau berburu, bukan orang nulis kitab. Biasanya kan begitu. Apalagi di situ ulama nasab sudah banyak, kalau cuma mau belajar nasab, kenapa harus dulu Al-Marwazi nulis kitab? Itu kan ceritanya Al-Marwazi bahwa disuruh nulis oleh, biasanya kalau disuruh nulis itu oleh muridnya atau guru ke murid, bukan murid ke guru, ya Allah alam. Video ini menjawab respon Gozaini terhadap uraian saya tentang Asy-Syajarah Al-Mubarakah, sekaligus nambahi dikit teori tentang cara meragukan kitab ini dari kacamata seorang historian. Untuk mengukur seberapa sahih Asy-Syajarah Al-Mubarakah bahwa kitab ini benar-benar ditulis Fakhrur Razi, itu saya memakai sudut pandang historian, bukan sudut pandang berhusnuzon yang selalu berbaik sangka terhadap orang lain. Seorang historian itu mengambil kesimpulan dari evidence based, dari bukti-bukti historis. Ada banyak bukti-bukti historis untuk literatur Islam, diantaranya sam'an, kiroatan, ijazatan, munawalatan, kitabatan, wasiyatan, wijadatan, i'lam rawi, dan masih banyak lagi. Saat saya memberi kesimpulan bahwa Fakhrur Razi belajar ilmu nasab kepada Al-Marwazi, itu bukan ngibul. Itu kesimpulan yang berangkat dari bukti-bukti historis. Dari siapa? Ya dari pengakuan Al-Marwazi yang direkam Yaqut Al-Hamawi. Di video sebelumnya saya tidak membawa cerita bagaimana mereka bertemu, karena rencananya akan saya tuangkan di video yang lain. Sengaja saya melakukan itu karena fokus pada tahun penulisan Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang kontradiktif. Fokus saya di video itu tentang lini masa kemungkinan Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini benar-benar ditulis tahun 597 atau bukan. Jika Fakhrur Razi belum mapan belajar ilmu nasab sebelum tahun 606, kenapa sampai ada kitab nasab darinya yang muncul di tahun sebelum itu? Penanda yang saya pakai ada pada kitab Al-Fakhri yang dibuat dan dihadiahkan Al-Marwazi untuk Fakhrur Razi supaya bisa dipelajari. Saya lakukan itu sambil melemparkan dua kemungkinan. Al-Fakhri rampung ditulis di akhir hayat Fakhrur Razi, atau sampai meninggal kitab itu memang tidak pernah disaksikan sama sekali. Apa bukti historis yang mengantarkan saya bahwa Fakhrur Razi belajar kepada Al-Marwazi? Saya bacakan naskah utuhnya biar jenengan dan juga Gozaini bisa membacanya. Inilah yang belum saya sebutkan. Ini pengakuan Al-Marwazi betapa Fakhrur Razi memiliki tempat di hati orang Marwah. Wala yatanaffasu ahadun baina yadayhi li'idhamihi ala ma huwa masyhurun muta'arifun. Sampai setiap orang Marwah yang ketemu Fakhrur Razi itu tak pernah berhenti menyanjung Fakhrur Razi, membicarakan hal-hal yang dikenal atau hal-hal yang terkenal dari Fakhrur Razi. Dakhaltu ilaihi wa taraddadtu liqira'ati alaih. Aku sering bertandang ke Fakhrur Razi dan bolak-balik ke sana. Faqala yauman, Fakhrur Razi suatu ketika berkata, "Uhibbu an tusannifa li kitaban latifan fi ansabi talibiyyin li anzura fihi." Aku ini seneng kalau kamu membikinkanku kitab yang agak tipis tentang nasab-nasab Ali bin Abi Thalib supaya aku bisa mempelajarinya. Saya tuh nggak begitu suka kalau mati dalam keadaan bodoh tentang ilmu ini. Fakultu lahu, Al-Marwazi berkata, "Aturiduhu musyajaron am mansuron?" Apakah Anda berharap kitab yang saya bikin ini musyajar ataukah dalam bentuk prosa? Faqala al-musyajar la yantabitu bil hifdz. Musyajar saja yang nggak perlu jelimet untuk menghafal. Wa ana uridu syai'an ahfazuhu. Aku cuma butuh kitab sederhana biar bisa dihafal. Fakultu lahu asab awat ta'ah. Dan Al-Marwazi bilang, "Oke, siap." Dan wa madaitu wa sannaftu lahu al-kitab allazi samaituhul Fakhri. Kemudian aku membuatkan kitab itu dan aku beri judul Al-Fakhri. Falamma waqafa alaihi nazala an tarahatihi wa jalasa 'alal hasir. Ketika tahu aku udah datang bawa kitab itu, dari kasur dia turun ke bawah, duduk di karpet bawah. Waqala li ijlis 'ala hadhihi taraha. Fakhrur Razi berkata kepadaku, "Duduk di atas ya." Fa'azamtu zalika wa khidmatah. Maka Al-Marwazi agak keberatan. Fantaharoni nahratan azimatan muzanijatan. Kemudian Fakhrur Razi bersuara agak tinggi. Wa za'aqa fiyya qailan. Kemudian Fakhrur Razi berteriak kepadaku sambil berkata, "Ijlis bihaitsu aqulu lak." Kalau aku bilang duduk ya duduk di sana. Summa akhadha yaqra'u 'alayya zalikal kitaba wa huwa jalisun baina yadayya. Kemudian Fakhrur Razi mengambil kitab itu, dia bacakan di hadapanku dan posisinya berada di bawah, tepat di depan Al-Marwazi tapi ada di bawah. Wa yastafhimuni amma yustaghlaqu alaih. Dan dia sering minta informasi biar sampai paham
tentang sesuatu yang menurutnya agak sulit. Ila an anhahu qira'atan, hingga dia menyelesaikan bacaan. Falamma faragha min qira'atihi, ketika pada akhir pembacaannya, Farozi berkata, ijlisil an haitsu syi'ta. Oke, sekarang Anda boleh duduk di mana saja. Fa inna hadza ilmun anta ustadzi fi. Karena Anda adalah guru saya di dalam ilmu ini. Wa ana astafidu minka wa atatallama zulak. Dan saya akan beristifadah kepada Anda dan menjadi murid Anda. Wa laisa minal adab ayat lisatil mid illa baina yadayil ustad. Dan bukan suatu budi pekerti jika murid duduk bukan di depan gurunya. Ini kan sudah jelas ada indikasi bahwa Fakhrul Razi memang benar-benar berguru kepada Al-Marwazi. Dibuktikan lewat permintaan Fakhrul Razi untuk dibuatkan kitab. Kemudian dia mengaku bahwa dia bodoh tentang ilmu ini. Sampai dia tidak suka jika mati dalam keadaan bodoh tentang ilmu ini. Ketika sudah dibuatkan kitab itu, lihatlah bagaimana Fakhrul Razi memperlakukan Al-Marwazi. Al-Marwazi datang, disuruh duduk di kursi yang paling atas, sementara Faurozi berada di karpet bawah. Setelah semuanya dibaca rampung, Faurozi berkata, jenengan adalah guru saya di dalam ilmu ini. Ingat ya, di video sebelumnya sudah saya singgung, kitab Al-Fakhri itu selesai ketika Al-Marwazi berumur 34 tahun. Yaqut Al-Hamawi tinggal di sana, dan semua penduduk Marwah mengenal nama besar Faurozi. Apakah Al-Marwazi berani berbohong atas nama Faurozi di depan warga Marwah? Mas-mas berumur 34 tahun, apa berani mengarang cerita diperlakukan sedramatis itu oleh Faurozi? Jadi bukti historis Faurozi belajar kepada Al-Marwazi itu terdata secara teks yang mengatakan kamu itu guruku dalam ilmu ini dan aku ini muridmu. Sekaligus tindakan Faurozi menyuruh Al-Marwazi duduk di tempat atas sementara Faurozi di karpet bawah. Perlakuan Faurozi yang meminta Al-Marwazi duduk lebih tinggi darinya adalah sikap dari orang yang haus ilmu, kemudian ia berhasil menemukannya lewat orang itu. Inilah sikap orang yang mengerti bagaimana caranya memperlakukan orang yang membuatnya kefutuh meskipun ia jauh lebih muda. Jadi ini bukti historis yang mengantarkan saya pada kesimpulan Faurozi belajar nasab dari anak muda berumur 34 tahun bernama Al-Marwazi. Jadi ini bukan mengada-ngada. Faurozi kala itu kan umurnya 61 tahun. Mana ada orang yang sikoh bertawaduk dengan cara seperti ini? Haihata, Pak. Kalau masih berguru mau nulis kitab itu di tahun 604, kok bisa tahun 597 sudah nulis kitab nasab? Nah, itu kan berarti kan ditolak. Kan begitu. Sederhana saya jawab itu. Kalau Anda tahu Imam Ghazali itu, ada narasi beliau yang sangat populer. Ana bidoati fil hadisi musjad. Perbendahaanku tentang hadis itu sangat lemah. Musjad itu sedikit. Jadi ucapannya Al-Ghazali itu jelas. Perbendaharaan saya tentang masalah hadis itu sedikit sekali. Jadi kalau hanya masalah pernyataan Al-Ghazi saya tidak mau mati dalam keadaan tidak mengerti nasab dan itu diucapkan di akhir hidupnya. Dan kalau secara tahun itu ternyata malah sudah setelah menulis Asadul Al-Barokah, kok aneh? Katanya bodoh tapi kok nulis itu. Yang gampang dijelaskan bisa jadi ucapan itu tawadu. Biasanya kan begitu. Apalagi di situ ulama nasab sudah banyak. Kalau cuma mau belajar nasab, kenapa harus nyuruh Al-Marwazi nulis kitab? Membandingkan isi hati Faurozi dengan isi hati Al-Ghazali di kisah Ghuzaini tadi, sebenarnya kan kias ma'al farik ya, perbandingan yang tidak setara. Jika ada tokoh besar merendahkan diri dengan kalimat seperti Al-Ghazali, belum tentu Faurozi melakukan hal yang sama dan dengan maksud yang sama pula. Kenapa? Karena Faurozi bukan Al-Ghazali. Faurozi dan Al-Ghazali ada dua manusia yang berbeda dan tentu saja hatinya berbeda-beda. Mana bisa keduanya dihitung sama? Kalau Faurozi duduk di bawah sementara Al-Marwazi duduk di atas sambil setoran kitab Al-Fakhri, ini bukti historis kalau perkataan Faurozi itu jujur. Jujur bahwa ia benar-benar tidak mengetahui ilmu nasab sebelum bertemu Al-Marwazi. Beda dengan Al-Ghazali yang diceritakan Ghuzaini tadi. Saat Al-Ghazali berkata koleksi hadis di kepalaku itu sedikit sekali, kita itu bisa mencari bukti historinya kalau ucapan ini cuma merendah saja. Kitab Muwatta udah ada, Sahih Bukhari udah ada, Sahih Muslim sudah ada, seluruh kutubus sitah juga sudah tersedia. Bandingkan jumlah hadis di semua kutubus sitah ini dengan hadis-hadis yang Al-Ghazali tulis di dalam kitabnya. Saat ia bilang koleksi hadis di kepalaku sedikit sekali dan ternyata jumlah hadis yang ia tulis di kitabnya kurang dari 1% dari kutubus sitah, ya benar saja Al-Ghazali ini jujur mengatakan itu, bahwa dia memang sedikit sekali perbendaharaan hadisnya. Tapi orang-orang yang sezaman dan hidup dengan Al-Ghazali dan mengerti hadis apa saja yang ia tulis di kitabnya, pasti menganggap perkataan ini tawadhu, Pak.
Kenapa? Ya karena bertentangan dengan jumlah hafalan hadis di kepalanya. Zaman dulu itu, ketika Al-Ghazali menyusun kitab, ia tidak membuka maktabah syamilah kemudian copy-paste hadis-hadis di komputer. Semua hadis yang ia tulis pasti ia hafal di luar kepala. Tidak hanya matan, yang dihafal itu isnadnya sekalian. Hadasani fulan, an Nabi Umar radhiyallahu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini loh bukti historis dari kacamata seorang historian kalau Al-Ghazali ini tawadu. Sementara rekam jejak Fakhrul Razi memahami ilmu nasab tidak ada bukti historisnya. Jadi saat dia bilang, Al-Marwazi, kamu itu guruku dalam ilmu nasab, silakan duduk dimanapun, duduklah yang lebih tinggi daripada aku. Kok tiba-tiba langsung disebut tawadu, itu muncul dari mana? Ahli nasab waktu itu tidak hanya Al-Marwazi, kemungkinan Fakhrul Razi tidak belajar kepadanya saja. Nah iya, kalau memang bukan di Al-Marwazi, Fakhrul Razi berguru ilmu nasab sama siapa? Saya cari-cari nggak ada. Karena tidak ada, berarti Al-Marwazi itu gurunya Fakhrul Razi dalam ilmu nasab. Ketika saya bilang yang ketiga ini sama dengan yang kedua berarti ditasih oleh Al-Razi, ya kalau saya percaya bahwa ini tidak bohong, bahwa dia menyalin naskah yang sudah ditasih, kan sama saja. Atau tabiun. Kan dia ikut. Jadi Wahid Samsudin ini mengambil buku atau menyalin buku yang buku itu sudah ditasih oleh Al-Razi, bukan bukunya Al-Razi juga. Jadi di sini nggak bicara naskah asli Al-Razi, makanya di situ bikhot itu tulisannya Al-Razi, di topi nuskop yang ditasih. Jadi tulisan Al-Razi itu posisinya sebagai tasih. Namanya tasih itu berarti semacam tanda tangan. Tidak bisa ada orang mentasih kitabnya sendiri, meski kitab orang lain yang ditasih. Nah, kira-kira begitu. Atau mungkin ada dua teks saja, teksnya Al-Razi, ya tasihnya mungkin ditasihnya Al-Razi sendiri. Ya. Tetapi ya sama saja. Misalnya ada dua teks saja, teksnya Al-Wahid bin Samsudin ini, ya sama statusnya dengan teks yang ada tasihnya Al-Razi. Kenapa? Karena diklaimnya diambil dari situ. Ya, jadi ada itu di sini ya. Kadang ikut Mahdi Rodai, yaitu ketika Ubaidillah diisbat. Kadang menolak Mahdi Rodai, yaitu ketika mengatakan itu kitabnya Asy-Syafi'i Al-Mubarakah punya Al-Razi. Jadi mana yang suka diambil, mana yang enggak dibuang ya. Ya mungkin enggak apa-apa masalah itu. Bagi sudut pandang tradisional muslim seperti Ghuzaini ya, hal seperti ini sudah cukup dipercaya. Jadi kita bisa langsung mempercayai Wahid bin Samsudin. Tapi bagi seorang historian, kabar seperti ini masih problematik. Kenapa? Karena yang sampai ke kita adalah manuskrip Wahid bin Samsudin yang sama sekali orang ini tidak pernah bertemu Fakhrul Razi. Jangankan ketemu, lahir saja belum. Fakhrul Razi kan wafat tahun 606. Sementara Wahid bin Samsudin itu menulis ulang naskah ini abad ke-9. Jaraknya jauh banget. Sejarawan itu pasti bertanya, bagaimana kita bisa mempercayai Wahid bin Samsudin benar-benar menulis ulang naskah asli? Apakah ia benar-benar tahu kalau naskah ini benar-benar ditulis oleh Fakhrul Razi? Kenapa tulisan tangan yang mengatasnamakan Fakhrul Razi itu dianggap valid? Kalau valid, apa buktinya? Makanya saya mengajukan premis, jika tidak ada manuskrip asli sebagai pembanding, artinya kita membangun usul di atas furu. Nah, inilah yang namanya logical fallacy. Naskah asli ini adalah usul, sementara naskah Wahid bin Samsudin adalah furu. Seharusnya kayak gini nih, bagaimana bisa kita mengatakan naskah Wahid bin Samsudin adalah benar-benar naskah salinan dari naskah asli Fakhrul Razi, karena Wahid bin Samsudin mengatakannya demikian. Saya antarkan ke contoh yang paling sederhana. Anda berdebat dengan non-muslim yang bertanya, apakah kamu percaya kalau Muhammad itu utusan Tuhan? Percaya? Apa buktinya? Ya karena Al-Quran mengatakannya demikian. Apakah kamu percaya kalau Al-Quran itu wahyu Tuhan? Percaya? Apa buktinya? Ya karena Al-Quran mengatakannya demikian. Apakah kamu percaya Wahid menulis naskah asli Fakhrul Razi? Percaya? Apa buktinya? Ya karena Wahid bin Samsudin mengatakannya demikian. Ini namanya argumen sirkular yang dikenal di pesantren dengan daur, Pak. Kebenaran bahwa Al-Quran adalah firman Allah mestinya mengasumsikan terlebih dahulu kebenaran bahwa Allah itu Tuhan. Kebenaran bahwa Muhammad adalah utusan Allah mestinya mengasumsikan terlebih dahulu kebenaran Al-Quran adalah firman Allah. Bukannya sebaliknya. Jadi kebenaran bahwa naskah Wahid bin Samsudin adalah naskah salinan yang valid mestinya mengasumsikan terlebih dahulu adanya kebenaran naskah asli Fakhrul Razi, bukannya sebaliknya. Karena saya tidak memiliki akses untuk menggapai manuskrip asli, maka kerja-kerja analisa saya otomatis terhenti dong. Tapi saya punya hipotesa, Asy-Syajarah Al-Mubarakah masih mungkin dikarang Fakhrul Razi dan masih mungkin juga tidak. Sudah, historian berhenti di sana tuh. Namun dalam cabang ilmu sejarah ada spesialis, namanya ilmu nasab. Dan saya tidak punya kredensi tentang ilmu ini. Mahdi Rodai yang punya, dan dia mengatakan naskah ini benar-benar dikarang Fakhrul Razi. Seorang sejarawan yang belum memiliki data baru, itu nggak boleh menjustifikasi penilaian Syarif Mahdi Rodai. Ya karena isbat ini berada di makom opini pakar di bidang spesialis nasab. Sementara saya bukan. Sebagai pungkasan di video itu, saya hanya bisa memberi saran. Jika Anda tidak mampu mengakses manuskrip asli seperti Syarif Mahdi Rodai, ya silakan mengikuti pendapat Syarif Mahdi Rodai karena ia lebih otoritatif tentang ilmu nasab dan
lebih otoritatif untuk manuskrip nasabah. Ini bukannya sikap tebang pilih, dan saya tidak sedang tebang pilih. Ini sikap dari seorang peneliti yang tahu diri, sadar bahwa bidang nasab bukanlah wilayah kesarjanaan historis, atau ilmu ini adalah cabang kesarjanaan historis, namun versi spesialis, maka saya tidak akan bicara tentang ilmu yang bukan bidang saya. Saya pun heran kenapa sikap ini disebut blunder. Mana mungkin seorang dokter saraf diminta mendiagnosa penyakit kulit? Saat dokter kulit tidak mendiagnosa penyakit stroke, inilah sikap seorang saintis yang tahu diri. Kok blunder itu bagaimana? Ketika mempertanyakan, Ar-Razi ini hasilnya itu bukan hasil. Jadi tidak hanya menyebut bagian. Kenapa? Karena di bagian-bagian lain dengan redaksi yang sama, ternyata bertentangan dengan kitab yang sebelumnya. Saya menjadi heran kalau ada orang memahami teks ulama itu kok dikaitkan dengan perbedaan dengan ulama yang lain. Kan begini kalau kita baca kitab itu. Misalnya ada yang mengatakan yukrahu atau yajibu wajib. Ini yukrahu ini atau yajibu ini hukum wajib, fardu ain atau fardu kifayah. Kan begini misalnya pertanyaannya. Itu kan kita utuh memahaminya di sini dengan telaah Imam Syafi'i bagaimana? Tidak dikompar dengan perbedaan pendapat yang lain. Jadi kita utuh memahami Ar-Razi ini Ar-Razi menghasar sunnah. Perkara berbeda dengan yang lain berarti memang berbeda. Ar-Razi menghasar, yang lain tidak. Kan biasa begitu. Imam Syafi'i mengatakan yajibu wajib. Dijelaskan misalnya oleh ashabnya. Ini wajib Imam Syafi'i, fardu ain, ini fardu kifayah. Sudah selesai. Tidak bisa kita tahu ini bukan fardu kifayah. Kenapa? Karena di ulama lain mengatakan sunnah. Oh enggak, lain dapur. Ini juga kias Ma'al-Farik ya. Ubaidillah ini anaknya Ahmad Al-Muhajir atau bukan? Sifatnya itu mukhoyar, Pak. Harus dipilih salah satu, karena tidak mungkin Ubaidillah itu jadi anak biologis orang lain sekaligus. Kenapa? Tidak mungkin Ubaidillah menjadi anak biologis yang keluar dari rahim yang berbeda. Pasti Ubaidillah lahir dari salah satu rahim yang benar. Mana bisa konsep serapat ini mau disamakan dengan konsep fikih jika Imam Syafi'i bilang fardu? Apakah fardu ini fardu ain atau fardu kifayah? Istiqra begini pasti berujung ikhtilaf, masing-masing kasus ada pengecualian, likulli qaidatin mustasnayat, dan mentoknya siapa yang benar dapat 2 pahala, yang keliru dapat 1 pahala. Beda dengan nasab, nasab itu fenomena biologi, makanya perlu perangkat biologi. Tes DNA misal, atau yang diwariskan ke kita, informasi dari kitab-kitab nasabah. Kitab-kitab nasabah ini kan ditulis oleh seseorang di masa lalu. Karena ia adalah produk peninggalan masa lalu, ilmu sejarah bisa masuk. Nah, saya menguji informasi dalam kitab itu, karena informasinya mengandung berita historis. Misal, yang ada di depan saya ini kan As-Sajarah Al-Barokah. Kitab ini berisi tentang data sejarah, dibuat oleh orang di masa lalu. Maka tugas sejarawan seperti saya adalah menginterogasikannya dengan sumber-sumber yang lain, baik itu sumber yang datang lebih awal atau sumber yang sezaman dengan Ar-Razi. Untuk apa? Ya untuk menguji seberapa besar kebenaran informasinya. Sekadar contoh saja nih, pada kisah penyembelihan Ibrahim, 2 anaknya kan problematik. Ada yang mengatakan yang bakal disembelih itu Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Jika menuruti logika Ghuzaini, kedua pendapat ini sah secara diametral. Qaul rajihnya Ishak yang akan disembelih, qaul marjuhnya Ismail yang akan disembelih. Kedua qaul ini bisa dipegang, tidak perlu diperbandingkan. Karena yang namanya ikhtilaf ulama itu ya mendatangkan rahmat. Ini sih sudut pandang teologis. Historian akan menginterogasi sumber-sumber dengan banyak hal. Karena yang dicari adalah kebenaran di antara Ishak dan Ibrahim. Manakah yang bakal benar-benar disembelih? Kenapa? Karena kebenaran historis itu kebenaran yang muwafaqatan lil waqi', yang benar terjadi secara faktual. Karena kebenaran itu harus tunggal, Bos, tidak boleh kontradiksi dan tidak boleh inkonsisten. Anda tahu kenapa ada istilah kejujuran itu memerdekakan? Itu karena kejujuran adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan faktanya. Makanya ia melegakan hati. Sementara kebohongan akan menyusun cerita, menutup-nutupi informasi. Supaya apa? Ya supaya pengakuannya itu tidak kontradiktif. Itulah kenapa satu kebohongan akan disusul kebohongan yang lain. Biaya kebohongan satu akan menagih biaya kebohongan yang lain. Supaya apa? Ya supaya cerita bohongnya itu konsisten. Makanya dalam mekanisme pembuktian investigatif, seorang detektif itu akan lebih mudah mencari bukti kejahatan lewat jejak-jejak inkonsisten. Semua kejahatan tidak akan sempurna dan pasti meninggalkan jejak. Kenapa? Sekali lagi karena fakta itu konsisten dan tunggal. Mana bisa seorang detektif berhusnuzon dengan pendapat A dan tidak boleh membandingkannya dengan pendapat ulama B. Bahkan, kalau Anda baca dalam Tabaqatul An-Nasabiyin, Ar-Razi itu sebagai nasabah. Bayangkan sekarang, ada ulama yang mendokumentasikan semua ulama nasab, mendaftarkan Ar-Razi sebagai nasabah. Mana ada nasabah, kok belajar ilmu nasabnya, baru dari Al-Marwazi, di mana dia bertemu dengan Al-Marwazi 2 tahun sebelum wafat. Ada orang 2 tahun sebelum wafat belajar terus dianggap sebagai ahli. Kan begitu ya? Tabaqatul Nasabin yang memasukkan Ar-Razi sebagai ahli nasab itu dikarang Bakr Abu Zaid pada abad 15 Hijriah. Abad sekarang nih, dalam disiplin ilmu modern, Tabaqatul Nasabin itu buku bergenre administrasi dan direktori. Begini biar mudah. Dulu, saat belum ada telepon selular, sekitar tahun 90-an itu kita punya Yellow Page. Isinya nomor telepon rumah dari orang-orang yang berlangganan. Ada nama pemilik, ada alamat, ada nomor telepon berdasarkan kategori wilayah,
berdasarkan rumah pribadi atau ini korporat. Jika saya di Jepara pakai kode 0291, dimasukkan ke halaman khusus Jepara. Di Semarang pakai 024, dimasukkan ke halaman khusus Semarang. Kalau di Jakarta 021 dan dimasukkan ke halaman khusus Jakarta. Tobacco Nasab ini tuh seperti Yellow Page, buku direktori dan administrasi nama-nama pakar dalam kategori ilmu nasab berdasarkan kitab yang ia tulis di bidang yang sama. Memakai Tobacco Nasabin untuk meragukan kesimpulan saya bahwa Fahrozi baru belajar ilmu nasab ketika ketemu Al-Marwazi jelas keliru. Keliru fatal malah ini. Kenapa? Fahrozi dimasukkan sebagai pakar nasab ya karena membuat kitab nasab. Judulnya Bahrul Ansab. Itu saja, tidak lebih. Tidak ada keterangan kitab Bahrul Ansab ini ditulis kapan. Dan Fahrozi mendapatkan sanad ilmu nasab ini dari siapa, itu nggak ada. Seperti Yellow Page ya, saya berkode 021 nih, beralamat di Jakarta. Tapi tidak bakal disebutkan saya mendaftarkan nomor telepon saya sejak kapan. Kalau mau tahu Fahrozi belajar ilmu nasab dari siapa, tahun berapa, belajarnya di mana, siapa teman satu bangkunya, kalau jajannya di kantin itu di mana, ya dari buku autobiografi, dari tarojim yang merekam kehidupannya, bukannya Tobacco Nasabin. Justru ketika Gus mengatakan muhakimnya berbeda dengan Ar-Razi, berarti Ar-Razi di situ hasr. Kalau misalnya Ar-Razi tidak hasr, berarti bukan berbeda, cuma menambahi. Nah itu saya kira blundernya, maksudnya ya terjebak dengan bahasanya sendiri. Saya memang sengaja menyinggung Syarif Madi Rojai untuk memberitahu Anda ada fakta unik di dalam kitab Al-Fakhri. Sebelumnya kan saya ngomong kalau Al-Fakhri itu ditulis ketika Al-Marwazi berumur 34 tahun. Artinya Fahrozi berada di penghujung usianya. Nah, ternyata Syarif Madi Rojai tidak sependapat dengan ini. Di video selanjutnya, saya akan membahas kenapa Madi Rojai mengisbatkan Asy-Syajarah Al-Mubarakah sebagai karangan yang betul-betul ditulis oleh Fahrozi. Atau pertanyaan yang asik begini, kenapa ia menambahi Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir, padahal kitab-kitab nasab sebelum Fahrozi tidak ada yang menyebutkannya? Nah, itu baru pertanyaan asik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Urmal Abbas, ini Pemanjang Kantor. Sampai jumpa.